Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen dari Ibu Pustika Yuningpuri SE MSIM. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi PT Pertamina Persero. Kami beranggotakan dari 4 orang. Yang pertama ada Brian Subianto Putra, yang kedua Hanifah Nur Islamiati, yang ketiga Nur Khairiyah, yang keempat Vindi Novianti. Baik, selanjutnya kita masuk kepada latar belakang. PT Pertamina sebagai perusahaan energi nasional memiliki peran vital dalam menyediakan bahan bakar minyak BBM untuk kebutuhan domestik. Efisiensi dan efektivitas rantai pasokan BBM menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri. Tantangan dalam mengelola rantai pasokan BBM meliputi berbagai faktor seperti fluktuasi harga, minyak dunia, permintaan yang tidak stabil, infrastruktur distribusi yang kompleks, dan regulasi pemerintah yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi PT Pertamina untuk terus mengevaluasi dan mengoptimalkan proses rantai pasokan mereka. Dan salah satu aspek penting dalam rantai pasokan adalah pemilihan lokasi produksi yang optimal. Lokasi yang strategis dapat mengurangi biaya transportasi, mempercepat waktu pengiriman, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, menentukan lokasi produksi yang optimal bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor, termasuk biaya ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan risiko. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana proses rantai pasokan atau supply chain terkait bahan bakar minyak BBM, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas rantai pasokan yang dikelola oleh PT Pertamina. Lalu terdapat bagaimana kriteria yang digunakan PT Pertamina dalam memilih lokasi produksi yang optimal. Yang ketiga, ada bagaimana perbandingan dari beberapa lokasi potensial PT Pertamina untuk fasilitas produksi. Yang keempat, strategi apa yang bisa diterapkan dari hasil penelitian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan, serta mengoptimalkan lokasi produksi. Lalu terdapat tujuan penulisan masalah, di mana yang pertama untuk mengetahui proses rantai pasokan atau supply chain, bahan bakar minyak atau BBM, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas rantai pasokan yang dikelola oleh PT Pertamina. Untuk mengetahui kriteria-kriteria yang digunakan PT Pertamina dalam memilih lokasi produksi yang optimal, lalu untuk melakukan analisa dan mengetahui perbandingan dari beberapa lokasi potensial PT Pertamina untuk fasilitas produksi, lalu untuk mengetahui dan memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan serta lokasi produksi Pertamina. Kita masuk kepada pembahasan, di mana analisis rantai pasokan atau supply chain seharusnya sudah menjadi fokus perusahaan karena rantai pasok merupakan urat nadi kelancaran bisnis perusahaan. Hal ini disebabkan karena rantai pasok perusahaan adalah sistem yang menghubungkan antara pemasok, perusahaan, dan pelanggannya. Jika sistem ini tidak dikelola dan diatur dengan baik, maka perusahaan akan kalah bersaing dengan perusahaan kompetitornya. Saat ini Pertamina sedang mempersiapkan untuk melakukan transformasi di segala bidang, termasuk di fungsi retail outlet SPBU. Upaya yang dilakukan dalam perubahan tersebut adalah pemberian standarisasi pelayanan SPBU Pertamina. PT Pertamina berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan istilah Pertamina Way. Penjabaran Pertamina Way adalah staf, kualitas dan kuantitas, peralatan dan fasilitas, format fisik dan produk dan pelayanan. Kelebihan utama BBM Pertamina adalah adanya jaminan memiliki jaringan yang luas di seluruh daerah dan pelosok di Indonesia yang didukung oleh 7 kilang milik Pertamina maupun sumber dari luar negeri, sarana dan prasarana angkutan BBM yang lengkap, serta lebih dari 120 lokasi depo, terminal transit, dan instalasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mutu produk BBM dan kualitas serta kuantitas layanan yang terjamin serta memenuhi standar internasional. Lalu ada beberapa kegiatan dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan pekerja di setiap kegiatan perbaikan kualitas kerja, dan dalam upaya membangun budaya berbagai pengetahuan guna mewujudkan tujuan PT Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas atau migas nasional berkelas dunia. Nah, di sini bisa kita lihat, terdapat ada gambar satu yaitu rantai pasok atau proses rantai pasok, di mana terdapat pemasok, pabrik manufacturer, distributor, pengecer, dan juga pelanggan yang saling berkontribusi satu sama lain. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Vindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan manajemen rantai pasokan PT Pertamina. Faktor umum yang bisa mempengaruhi efisiensi dan efektivitas rantai pasokan PT Pertamina. Yang pertama ada manajemen risiko. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko di seluruh rantai pasokan sangat penting. Risiko seperti fluktuasi harga bahan baku, gangguan operasional, atau perubahan kebijakan pemerintahan dapat signifikan mempengaruhi rantai pasokan. Yang kedua, kualitas dan keandalan suplai. Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan handal sangat penting untuk memastikan rantai pasokan berjalan lancar. Ini termasuk pemilihan pemasok yang tepat dan implementasi prosedur audit yang ketat. Yang ketiga, teknologi dan otomatisasi.
Penggunaan teknologi informasi dan sistem otomatisasi untuk mengelola dan memantau rantai pasokan secara real-time dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan responsibilitas terhadap permintaan pasar yang berubah-ubah. Yang keempat, ada infrastruktur logistik. Ketersediaan infrastruktur logistik yang memadai, termasuk transportasi dan penyimpanan, untuk menggerakkan barang dari pemasok hingga pelanggan akhir, mempengaruhi kecepatan dan biaya operasional rantai pasokan. Faktor umum yang bisa mempengaruhi efisiensi dan efektivitas rantai pasokan PT Pertamina. 1. Kerjasama dengan pemasok. Hubungan yang kuat dan kolaboratif dengan pemasok dapat meningkatkan visibilitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menanggapi perubahan dalam permintaan atau kondisi pasar. Yang kedua, pemantauan kinerja. Implementasi metrik kinerja yang jelas, pemantauan secara teratur dan terhadap kinerja rantai pasokan dapat membantu mengidentifikasi area-area untuk peningkatan serta memastikan tujuan efisiensi dan efektivitas tercapai. Yang ketiga, keberlanjutan. Integrasi praktik keberlanjutan dalam rantai pasokan, seperti pengurangan emisi karbon atau pengelolaan limbah, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas jangka panjang. Yang keempat, kebijakan dan peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan kebijakan internal perusahaan, seperti keamanan dan kepatuhan lingkungan, memainkan peran penting dalam operasional rantai pasokan PT Pertamina. Refinery Unit Pertamina. Yang pertama, ada Refinery Unit 2 Dumai. Berbagai produk bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak telah dihasilkan dari kilang Putri 7 Dumai, Sungai Pakning, dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Sejak dioperasikan pada tahun 1971, kilang minyak Putri 7 Dumai dan Sungai Pakning telah memberikan sumbangan nyata terhadap perkembangan dan kemajuan daerah, khususnya kota Dumai dan sekitarnya. Selain itu, juga telah memberikan andil yang besar bagi pemenuhan kebutuhan bahan bakar nasional. Pertamina Refinery Unit 3 Pelaju merupakan salah satu dari 6 refinery unit Pertamina dengan kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah bahan minyak mentah seperti crude oil dan intermediate product seperti alkylate, HSDC, slop oil, dan lain-lain menjadi produk jadi, diantaranya BBM, non-BBM, dan BBK. Selain itu, ada juga yang diproduksi seperti LSVO dan polipropolin. Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap merupakan salah satu dari 6 jajaran unit yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yaitu 348.000 barel per hari. Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan merupakan salah satu unit bisnis Direktorat Pengolahan Pertamina yang produknya disalurkan ke kawasan Indonesia bagian timur yang merupakan 2/3 dari NKRI dan beberapa produk disalurkan ke Indonesia bagian barat dan diekspor. Sejak pertama kali dibangun, RU5 ini telah mengalami beberapa kali perbaikan guna meningkatkan margin dan kapasitas produksi. Pertamina Refinery Unit 6 Balongan merupakan kilang ke-6 dari 7 kilang minyak yang tersebar di Indonesia. Kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah minyak mentah atau crude oil menjadi produk-produk BBM, bahan bakar minyak, dan non-BBM, serta petrokimia. Pertamina Refinery Unit 7 Kasim. Kilang BBM Kasim dibangun di atas area seluas kurang lebih 80 hektar dan terletak di Desa Malabam, Kecamatan Saged, Kabupaten Sorong, Papua, bersebelahan dengan Kasim Marine Terminal atau KMT Petrochina. Kurang lebih 90 km sebelah selatan kota Sorong. Kilang tersebut mulai beroperasi sejak Juli tahun 1997 sampai dengan saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pustika, perkenalkan, saya Hanifah Nur Samiati. Saya akan melanjutkan presentasi terkait kriteria penentuan lokasi. Nah, untuk PT Pertamina ini memiliki 6 lokasi pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak yang dapat langsung digunakan. Nah, dalam alur industri perminyakan untuk lokasi pengolahan minyak mentah di PT Pertamina dapat disebut dengan refinery unit atau RU. Dan di dalam refinery unit ini terdapat kilang minyak. Nah, kilang minyak ini adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi berbagai produk olahan sesuai dengan tingkat fraksi minyak bumi. Nah, di sini ada tampilan dari refinery unit atau RU dari Pertamina. Itu tadi sudah dibilang ada 6. Yang pertama itu ada RU Dumai, kemudian RU Pelaju, kemudian yang ketiga Cilacap, keempat Balikpapan, kelima Balongan, dan keenam Kasim. Nah, untuk jumlah kapasitas yang paling banyak yaitu di RU Cilacap. Ya, selanjutnya untuk refinery unit Cilacap merupakan salah satu yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yaitu 348.000 barel per hari dan terlengkap fasilitasnya daripada dibandingkan dengan RU lainnya. Nah, di RU Cilacap ini ada kilang minyak
pertama, kilang minyak kedua, dan kilang paraksil lain. Untuk kilang minyak satu ini dirancang untuk memproses bahan baku minyak mentah dari Timur Tengah dengan maksud selain mendapatkan BBM sekaligus untuk mendapat produk NBM, yaitu bahan dasar minyak pelumas dan aspal dengan kapasitas 118.000 barel per hari. Sedangkan untuk kilang minyak kedua itu mengolah minyak koktail, yaitu minyak campuran dari dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri dengan kapasitas 230 barel per hari. Ya, selanjutnya untuk pertimbangan dan kriteria PT Pertamina dalam menentukan lokasi produksi. 1. Kilang minyak terbesar di Indonesia dan paling strategis di area Tenggara. Kedua, tersedianya bahan baku nepta yang cukup dari kilang minyak kedua Cilacap. Ketiga, adanya sarana pendukung berupa dermaga, tangki, dan utilitas. Keempat, di samping terbukanya peluang pasar baik dalam maupun di luar negeri. Kelima, kilang pertama di Indonesia yang mengembangkan produk farmasi yaitu paracetamol karena dapat mengurangi impor produk tersebut. Next. Ya, berdasarkan hasil analisis tahun 2010, PT Pertamina Cilacap ini memiliki struktur organisasi atau posisi khususnya untuk di unit produksi pelumas. Ini ada administrasi, keuangan, ketiga LL, security, kemudian ada QA, PBD, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut adalah paparan untuk jumlah tenaga kerja atau karyawan yang mendapat imbalan kerja berdasarkan jabatan dan masa kerjanya. Ya. Ini ada 8 posisi atau jabatan, untuk totalnya ada 39 orang ya untuk di unit produksi. Selanjutnya ini adalah total jam kerja. Nah, jam kerja ini dia ada shift-shiftan, kemudian ada pekerja harian 40 jam. Nah, untuk hari dan shift kerjanya seperti berikut. Kemudian jam kerja serta jam istirahatnya itu jam 12 sampai jam 13. Untuk shiftnya ini ada 3 shift, pagi, sore, dan malam. Ya, untuk anggaran tarif biaya tenaga kerja per liter PT Pertamina unit produksi pelumas Cilacap tahun 2010. Ya, ini untuk realisasi produksi per liter itu 39.645.000, kemudian total jam kerjanya sekian dan tarif upahnya sekian. Selanjutnya, Baik, nah di sini saya akan memaparkan bentuk perbandingan dari masing-masing refinery unit Pertamina. Maka yang lebih strategis yaitu refinery unit 4 Cilacap, yang dimana kita bisa lihat lebih detail perbandingan masing-masing unit. Cilacap adalah salah satunya unit yang memiliki semua faktor pendukung, yaitu sumber daya, infrastruktur, aksesibilitas, dan dampak lingkungan yang baik. Unit lain mungkin memiliki keunggulan di beberapa aspek, namun tidak selengkap di Cilacap. Misalnya, unit 5 Balikpapan memiliki infrastruktur yang baik dan aksesibilitas yang mudah tetapi kurang dalam hal sumber daya dan dampak lingkungan. Baik, selanjutnya. Seperti yang kita lihat pada perbandingan di sini, setiap unit kilang memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Misalnya, di Cilacap unggul dalam infrastruktur dan aksesibilitas, namun memiliki kapasitas yang terbatas. Sementara itu, di Balikpapan memiliki sumber daya yang melimpah, namun perlu upaya mitigasi lingkungan yang serius. Dengan memahami profil masing-masing unit, kita dapat merumuskan strategi pengembangan yang lebih tepat. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan beberapa penerapan strategi yang dapat dilakukan, mulai dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya mulai dari optimalisasi lokasi produksi, manajemen persediaan, kolaborasi dan integrasi, lean manufacturing, penggunaan energi yang efisien, peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan, serta pengelolaan risiko, di mana strategi ini dapat dilakukan sehingga bisa memberi kelancaran serta mengevaluasi yang cukup baik ke depannya. Selanjutnya, ini untuk kesimpulan dari makalah ini menyoroti bagaimana PT Pertamina sebagai perusahaan energi nasional menghadapi tantangan dalam mengelola rantai pasokan bahan bakar minyak dengan efisien dan efektif. Namun, melalui penerapan strategi-strategi yang tepat tadi, PT Pertamina memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja operasionalnya secara signifikan. Beberapa langkah kunci yang dapat diambil meliputi penerapan teknologi yang tadi saya telah sampaikan yang lebih canggih untuk memperbaiki alur informasi dan keputusan, serta optimalisasi produk lokasi dengan menggunakan model optimasi matematis, serta manajemen persediaan yang lebih efisien, kolaborasi dan integrasi yang erat dengan pemasok dan distributor. Dan selanjutnya mulai dari pendekatan lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan,
serta penggunaan energi yang lebih efisien, peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan, serta pengelolaan risiko yang komprehensif. Dengan langkah-langkah ini, PT Pertamina diharapkan tidak hanya dapat mengurangi biaya operasional, tetapi juga memastikan ketersediaan energi yang stabil bagi masyarakat dan industri di Indonesia. Ini bukan hanya tentang meningkatkan efisiensi, tetapi juga tentang membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan energi di Indonesia. Selanjutnya, ini referensi yang kita akses pada penyusunan makalah ini, mulai dari data refinery unit 4 Cilacap yang diakses pada 17 Juni, serta upaya Pertamina agar distribusi BBM sampai ke masyarakat secara tepat, dan yang lainnya. Mungkin kami berharap informasi yang telah disampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota tim kami yang telah bekerja keras untuk menyiapkan materi ini. Kontribusi dan kerjasama yang solid dari setiap anggota sangat berperan penting dalam keberhasilan presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.